Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas tuntas mengenai penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma. Jadi, untuk materi pertidaksamaan logaritma, ada dua hal yang harus kalian pahami. Ini ya, dua materi. Yaitu yang pertama, kaitan dengan sifat-sifat dasar pertidaksamaan logaritma. Yang pertama, kaitan dengan basis ya. Jadi kalau basisnya itu lebih dari satu, ya basis itu angka kecil yang sebelum kata log, itu namanya basis. Jadi kalau lebih dari satu, maka ketika nanti dicoret, jadi misalkan yang ruas kiri 2 log, yang kanan juga 2 log, maka ketika dicoret, tanda tidak berubah. Kalau mula-mula lebih dari, ya tetap lebih dari. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan kalau ternyata basisnya berupa pecahan, jadi misalkan setengah, sepertiga, dan sebagainya, di antara 0 dan 1 ya, maka nanti ketika dicoret, jadi misalkan sama-sama setengah log. Jadi setengah log dicoret dengan setengah log, yang tadinya misalkan lebih dari, harus berubah tanda menjadi kurang dari. Kemudian ini untuk langkahnya. Jadi nanti secara umum untuk setiap soal pertidaksamaan logaritma itu yang pertama adalah harus memenuhi syarat numerus. Numerus itu, nah ini ya kata kuncinya adalah selalu positif. Maknanya itu adalah lebih dari 0. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan syarat pertidaksamaan logaritma ya, yang tadi saya jelaskan ini di bagian atas. Dan yang paling penting adalah di sini. Jawaban akhir dari soal pertidaksamaan logaritma adalah yang memenuhi syarat pertama dan syarat kedua, atau biasa kita sampaikan irisannya. Oke ya, saya contohkan untuk soal ini. Jadi 2 log x min 1 ditambah 2 log x plus 2 kurang dari sama dengan 2 log 3x plus 1. Yang pertama dulu, yaitu syarat numerus. Ya, saya tulis dulu syarat numerus. Karena ini ada 3 numerus, numerus itu yang setelah kata log. Jadi ini ya, x min 1, kemudian x plus 2, dan juga 3x plus 1. Syarat numerus yang pertama adalah x min 1, tadi syaratnya harus lebih dari 0. Kemudian yang kedua, x plus 2, berarti ya x plus 2 lebih dari 0. Kemudian karena ada 3 numerus, berarti numerus yang ketiga 3x plus 1 juga sama, lebih dari 0. Kemudian ini min 1 bisa kita pindah ruas ke sisi kanan jadi plus, berarti x lebih dari 1. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang ini 2 positif pindah jadi negatif, berarti x lebih dari min 2. Ini syarat yang kedua. Kemudian ini bisa kita pindahkan satunya jadi min 3x lebih dari min 1. Kemudian x lebih dari ya min 1 dibagi 3 atau min 1/3. Ini syarat yang ketiga. Nah, ini 3 syarat ini adalah baru langkah yang pertama, yaitu menentukan syarat numerus. Kemudian langkah yang kedua menentukan syarat pertidaksamaan logaritma. Saya tulis di bagian atas ini ya, biar nanti space-nya cukup. Syarat pertidaksamaan. Kita tulis dulu soalnya. 2 log x min 1 ditambah 2 log x plus 2 kurang dari sama dengan 2 log 3x plus 1. Oke ya. Nah, di sini kalau yang kanan itu 2 log, yang kiri juga harus berbentuk 2 log saja, bukan 2 log tambah 2 log ya. Ini kan artinya ada 2 unsur. Sedangkan yang kanan 1 unsur. Jadi yang kiri harus dijadikan 1 unsur, yaitu dengan menggunakan sifat
logaritma, yaitu yang A log B ditambah A log C, maka ini jadinya adalah A log B dikalikan C. Ya, ini adalah materi sifat logaritma. Silakan bagi yang masih bingung bisa dipelajari dulu di video saya di bagian sifat-sifat logaritma. Kita lanjutkan. Berarti ini dijadikan satu dengan cara mengalihkan numerus. X min 1 dikalikan X plus 2 sama dengan 2 log 3X plus 1. Nah, ini tadi kurang dari sama dengan. Ya. Kemudian kita tentukan karena sudah dibentuk satu bentuk, yang kanan juga satu bentuk, sudah sama-sama 2 log, berarti bisa dicoret. Ingat, ketika dicoret tidak ada perubahan tanda. Artinya tandanya kalau mula-mula kurang dari sama dengan, ya berarti tetap kurang dari sama dengan. Kemudian yang kiri kita kalikan X kalikan X, X kuadrat. Ini ya, plus 2X tapi dikurangi X, berarti plus X. Min 1 kali 2, min 2, kurang dari sama dengan 3X plus 1. Kemudian kita pindah ruas semuanya, untuk yang kanan pindah ruas semuanya ke kiri. Jadi seperti ini, X kuadrat min 2X ya kalau mau langsungan, karena kan ini X nanti dikurangi 3X. Berarti min 2X. Kemudian ini min 1, min 2 dikurangi 1, min 3. Kurang dari sama dengan 0. Kita bisa memfaktorkan ini ya. Ini adalah materi pertidaksamaan kuadrat. Nah, silakan yang masih bingung bisa dipelajari lebih lanjut mengenai pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau yang sudah paham ya, kita bisa menuliskan pemfaktorannya dulu. Dikali ketemu min 3, dijumlah ketemu min 2, maka kita peroleh X-nya min 3 dan X plus 1. Kurang dari 0. Nah, pembuat nolnya masing-masing yang di dalam kurung kita sama dengan K0, X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3, atau X sama dengan min 1. Kita buat pembatasnya. Oke ya. Nah, di sini karena ada sama dengannya, berarti bulatannya penuh. Ini maknanya min 1 dan 3 termasuk ya penyelesaian. Kemudian kita bisa mengecek nilainya. Ini kan yang pertama kurang dari min 1. Kemudian yang di sini di antara min 1 dan 3, dan yang terakhir lebih dari 3. Kalau yang di sini kita ambil sampel min 2. Kemudian kalau yang di sini kita ambil sampel 0. Untuk yang di sini kita ambil sampel misalkan 4. Kita masukkan ke sini ya. Min 2 dikurangi 3 berarti min. Min 2 tambah 1 berarti min. Min dikalikan min berarti positif. Kemudian kita ambil sampel 0 tadi ya. 0 dikurangi 3 berarti min. 0 tambah 1 berarti plus. Min dikalikan plus berarti min. Kemudian kalau X-nya 4, 4 dikurangi 3 positif. 4 ditambah 1 positif. Berarti positif kali positif positif. Soal di sini meminta yang kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 berarti meminta yang negatif. Berarti yang negatif untuk soal ini yang memenuhi adalah, nah ini ya, mulai dari 1 sampai dengan 3. Itu adalah penyelesaian untuk syarat pertidaksamaannya. Nah, kita masih ada satu tahap lagi, yaitu menentukan irisan ya. Nanti space bagian kiri atas ini saya hapus dulu ya untuk menentukan irisan. Nah, sekarang untuk yang bagian kiri atas sudah saya hapus ya untuk space langkah yang ketiga, yaitu menentukan irisan.
Nah, tadi kan ada beberapa pembuat nol, ini 1, 2, 3, kemudian di sini ada 2 pembuat nol. Berarti total 5 pembuat nol ya. Kita buat 5 lingkaran kecil. Ya, kurang lebih seperti inilah. Kemudian kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah, nah ini ya, min 1. Oh, ini ada min 2. Min 2, berarti kita tuliskan min 2 dulu. Kemudian ada min 1, ya, yang lebih kecil, min 1. Kemudian tadi ada juga min sepertiga. Ya, min sepertiga berarti sebelah kanannya min 1. Kemudian ada pembuat 01. Dan pembuat 0 yang paling besar adalah 3. Nah, ini sudah kita tentukan semua nilai atau semua pembuat 0-nya. Kita tinggal mengarsir sesuai dengan keterangan. Yang pertama, X lebih dari 1. Ya, lebih dari 1 berarti dari 1 ke kanan. Ya, seperti ini kita arsir. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, X lebih dari min 2. Berarti dari min 2 juga ke kanan. Kita arsir. Iya, tadi ada tambahan sedikit untuk yang khusus yang min 1 dan 3. Ini karena bulatannya penuh ya. Jadi khusus min 1 dan 3. Berarti ini saya rawat sedikit, ini bulatannya harusnya penuh. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah lebih dari min sepertiga juga. Lebih dari min sepertiga sama. Dari min sepertiga kita arsir ke kanan. Kemudian ini ada yang terakhir, arsiran yang terakhir adalah di antara min 1 dan 3. Di antara min 1 dan 3, saya arsir dengan menggunakan warna merah. Ini ya. Oke, nah inilah arsiran yang keempat. Nah, ini memang kalau kita tidak menggunakan warna yang berbeda-beda, cukup kesulitan ya kita dalam menentukan daerah mana yang kena arsiran sampai 4 kali. Apalagi kalau kita menggunakan ballpoint hitam semua, maka agak susah ya menentukan mana yang merupakan daerah penyelesaian. Nah, kalau pada gambar ini terlihat jelas bahwasanya daerah yang kena arsiran 4 kali adalah daerah yang saya beri pembatas warna hitam ini. Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, selang inilah yang merupakan daerah penyelesaiannya, karena kena arsiran tadi berapa? 4 kali. Jadi daerah ini adalah, kalau misalkan X-nya di sini, X-nya kan lebih dari 1 ya, atau 1 kurang dari X. Namun X di sini juga letaknya sebelah kirinya 3, atau X kurang dari 3. 3-nya ada sama dengannya. Sehingga jawaban akhir untuk soal ini adalah 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Itulah penyelesaian yang dimaksud soal. Sebelum video ini saya akhiri, ini sudah saya siapkan satu buah latihan soal untuk kalian menggunakan konsep atau langkah penyelesaian yang sama dengan soal yang barusan kita bahas. Jadi silakan nanti kalian coba sendiri menggunakan cara yang sama. Nah, ini pun sudah saya sampaikan kunci jawabannya, yaitu 4 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Sehingga nanti kalau kalian menghitung kok ketemunya beda, silakan bisa dicek sekali lagi, barangkali ada ketidaktelitian. Cuma kalau sudah dicek lagi kok masih beda, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.